menjelang sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang selalu setia menyaksikan program Inspiring SBR hanya di YouTube channel milik Sekolah Bogor Raya. Senang sekali kami dari tim Inspiring SBR boleh berbagi setiap 2 kali dalam sebulan topik apa saja yang menarik bisa berhubungan dengan sekolah, aktivitas di sekolah ataupun di luar itu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, khusus hari ini saya punya teman-teman spesial dari tim secondary. Ya, seperti pernah saya ungkapkan dulu tentang Student Leadership Club. Nah, hari ini kita akan mengundang 2 teman yang juga berada dari Student Leadership Club, hanya saja klubnya berbeda. Ya, jadi ini dari klub Bahasa Sunda. Nah, seru nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Kok Bahasa Sunda dimasukin ke klub gitu ya? Jadi artinya komunitas yang ada di Sekolah Bogor Raya, khususnya siswa yang ada di secondary, SMP dan SMA, bisa memilih untuk mengikuti klub ini. Nah, kita mau tahu apa sih yang perlu kita dengarkan, hal-hal menarik di dalam klub ini. Hari ini saya bersama Dilan. Hai Dilan. Halo. Dan juga dengan Dimas. Halo Dimas. Halo. Nah, keduanya adalah siswa dari tingkat SMP kelas 9 di Sekolah Bogor Raya. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan saya pertama untuk Dimas nih ya. Tapi saya mau tanya sebelumnya begini. Dimas sama Dilan nih dua-duanya ikut klub Bahasa Sunda, ya kan? Nah, ini inisiatif dari kalian atau dari teman yang lain atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan Dimas. Kalau saya sendiri sih, saya memilih untuk mengikuti klub ini karena ada alasan-alasan tertentu. Wah, alasannya banyak kali ya. Tapi kalau satu aja boleh nggak dikasih tahu ke kita? Satu aja. Alasan utama untuk mengikuti klub ini sih sebenarnya karena ingin lebih mempelajari bahasa Sunda. Gitu. Karena kan kalau saya lihat nih katanya Student Leadership Club ini inisiatif dari siswa. Betul ya Dilan ya, dan Dimas ya. Nah, berarti ini apakah Dilan dan Dimas yang mencetuskan ada klub bahasa Sunda gitu? Silakan Dilan. Bukan kita sih yang mencetuskan, tapi pas kita lagi ngeliat klub untuk tim 3, kita ngeliat Sundanis Club ini, klub bahasa Sunda, dan kita merasa tertarik untuk mengikutinya. Oke, baiklah. Dimas, kenapa saya ulang lagi parafrasekan ya, maksudnya supaya kita semua yang mendengarkan ini juga mendapat pesannya dengan jelas. Mengapa ada klub bahasa Sunda di Student Leadership Club Secondary in general, not because of your reason, ya, bukan hanya alasan yang tadi Dimas sampaikan. Jadi yang paling penting adalah kita tinggal di komunitas yang memiliki penduduk Sunda sebagai penduduk utamanya. Dengan adanya klub bahasa Sunda, murid-murid dapat belajar bahasa Sunda dan juga budaya-budayanya. Berarti di situ juga akan tereksplorasi nggak cuma bahasa ya di klub itu ya? Ya karena kalau Bu Kristina sih, terus terang kalau misalnya budaya memang kita lebih gampang mengingatnya di pakaian misalnya ya. Oh kalau Jawa tuh pakainya kayak gitu, biasanya kebaya gitu. Terus kain gitu. Lalu mungkin yang laki-laki ada tambahan di kepala ya, ada tambahan di kostumnya di kepala. Tapi bahasa itu kita nggak terlalu terpikirkan untuk mempelajari secara khusus, kecuali memang kalau dari Dinas Pendidikan, setiap sekolah harus ada kegiatan yang berhubungan dengan muatan lokal ya, mungkin itu yang dimaksud gitu. Oh, jadi bisa lebih melihat kekayaan yang ada di situ, ya kan? Misalnya kalau sekolah Bogor Raya adanya di Bogor, jadi itu yang tadi Dimas bilang, ya karena komunitas di luar kita juga menggunakan bahasa Sunda, jadi kita mempelajari bahasa Sunda, gitu ya Dimas ya. Oke, terima kasih Dimas jawabannya. Nah, sejauh ini ada kegiatan apa saja yang ada di dalam klub bahasa Sunda itu? Mungkin Dilan yang bisa bantu jelaskan, silakan Dilan. Ya, di klub bahasa Sunda ini kita telah melakukan berbagai hal, contohnya belajar kata-kata sehari-hari dalam bahasa Sunda, membaca teks dalam bahasa Sunda, dan mengenal makanan-makanan tradisional Sunda lewat game Kahoot. Kita juga dapat mencoba untuk berbicara bahasa Sunda di klub ini, dan dengan kegiatan ini kita pun bisa mendapatkan kosakata yang baru.
gitu. Walaupun kita tinggal di tempat yang pakai berbahasa Sunda, ya, tapi tetap aja ada yang harus kita pelajari, ya, ada hal-hal baru ya berhubungan dengan kata-kata ya Dilan ya. Coba dong Dilan share ke kita mungkin perkenalan diri gitu menggunakan bahasa Sunda. Silakan Dilan. Perkenalkan, nami Abdi Dilan, Abdi sekolahna di Sekolah Bogor Raya, kelas 8. Keren ya kan, aslinya orang Sunda ya Dilan ya? Maksudnya memang asli dari keluarga dari Jawa Barat? Iya betul. Ada mix juga? Iya, ada mix Tionghoanya dikit. Oke, dengan Tionghoa, tapi luar biasa loh, Dilan punya semangat mau mempelajari bahasa Sunda. Ya, saya coba tanya Dimas dong, Dimas coba bicara bahasa Sunda, misalnya gini Dimas. Bahasa Sundanya habis perkenalan, terus coba memperkenalkan apa yang Dimas suka gitu, entah hobi apa gitu. Biar mau dengar, coba Dimas, silakan Dimas. Wilujeng Enjing, nami Abdi Dimas, kelas 8 Sekolah Bogor Raya. Makanan Abdi itu favorit teh rendang dari Padang. Oh, nah ini seru nih. Belajar bahasa Sunda, suka masakan Padang. Nah, kalau masakan Sunda, Dimas ada yang suka nggak? Palingan nasi liwet. Nasi liwet, oh nasi liwet khas Sunda ya? Ya. Iya, kalau nggak salah. Ibu Christine suka, pernah nyoba juga itu, ya nasi liwet enak sih. Jadi dia pakai apa? Nah, sayur asam, ikan asin, ya bisa ditemenin dengan sayur asam. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih loh Dilan Dimas sudah share bahasa Sunda sedikit ke kita. Menurut Dimas, siapa sih yang seharusnya mengikuti klub bahasa Sunda? Jadi kami fokus untuk menganjurkan murid yang masih muda. Kenapa? Karena bahasa itu lebih susah untuk dipelajari kalau kita bertambah umur. Dan karena anak muda juga itu penerus bahasa. Jadi mereka tidak boleh membuat budaya ini untuk menghilang dari Indonesia. Justru kita mumpung masih ada semangat, mumpung bisa mengingat gitu ya, ada usia untuk mengingat, kita pelajari banyak bahasa itu lebih baik ya. Dimas sama Dilan ngomong-ngomong selain bahasa Sunda belajar bahasa yang lain juga kah? Dilan bahasa apa yang sedang dipelajari sekarang? Saya lagi belajar sedikit bahasa Jepang sama bahasa Mandarin dikit. Oh, bahasa Jepang. Honto desu ka? Nihongo desu desu ne. Hai. Ya, memang seru kalau kita bisa belajar banyak bahasa ya, luar biasa Bu Kris ini. Jadi sekarang ketemu lagi sama anak SBR, senang banget karena ternyata punya semangat untuk belajar 1-2 hal bahkan lebih itu tinggi ya, semangatnya tinggi. Ini salah satunya contoh belajar bahasa. Nah, kembali lagi nih ke topik ke bahasa Sunda ya. Saya mau tanya, jika diminta nih untuk mempraktekkan bahasa Sunda langsung ke masyarakat ya di luar Sekolah Bogor Raya, kalau sama teman mah mungkin bisa ya keceplosan ya dalam waktu pas lagi bermain atau lagi break time gitu. Tapi ini ke masyarakat nih di luar Sekolah Bogor Raya. Dilan ingin mempraktekannya kemana Dilan? Ke pasar misalnya, atau ke sekolah di luar SBR, atau ke restoran Sunda, atau tempat wisata yang lain. Mungkin Dilan bisa sampaikan. Mau dibawa kemana bahasa Sunda ini? Praktekannya. Mungkin saya bisa mempraktekkan bahasa Sunda di restoran Sunda atau tempat-tempat wisata di daerah yang menggunakan bahasa Sunda. Contohnya di restoran Sunda, saya dapat memesan makanan menggunakan bahasa Sunda dan sekaligus berlatih kemampuan bahasa Sunda saya. Pas lagi di restoran ya. Kalau umpamanya tempat wisata nih, lagi jalan-jalan, ya kan, sama keluarga atau sama teman, gitu, ke Kebun Raya Bogor. Nah, kita ngomongin tempat wisata yang ada di Bogor aja. Kebun Raya Bogor, terus di situ ada rombongan yang tidak bisa, maksudnya rombongan 4 atau 5 orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ya. Bertanya kepada, mungkin di situ ada orang yang sedang bermain juga, sedang duduk-duduk, tapi mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi 2 grup yang tidak pakai bahasa Indonesia, yang satu mungkin harusnya pakai bahasa Inggris, yang satu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Sunda. Jadi grup ini bertanya kepada orang yang hanya bisa berbahasa Sunda.
dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, Dilan kan sekolahnya di sekolah yang menggunakan bahasa Inggris ya. Will you help them? Apakah Dilan mau membantu untuk menjembatani komunikasi antara rombongan turis itu dengan orang yang hanya bisa berbahasa Sunda? Iya, saya bakal mencoba untuk connect itu bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Nah, saya pun merasa kasihan gitu ke pengunjung-pengunjung turis luar negeri yang mau mengunjungi suatu tempat tapi mereka nggak bisa karena pembatasan bahasa. Jadi saya ingin mencoba untuk membantu. Iya, nah itu juga salah satu kelebihan kita yang sudah menguasai bahasa Sunda ya. Apalagi kalau punya rasa care, ingin menolong seperti itu, dan itu bisa diaplikasikan. Apalagi Dilan tentu menguasai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris menguasai, bahasa Sunda kalau ikut menguasai itu bisa membantu misalnya dalam proses kejadian seperti itu. Nah, kalau Dimas, kira-kira profesi apa Dimas yang akan sangat terbantukan jika menguasai bahasa Sunda? Menurut saya, profesi yang dapat memanfaatkan bahasa Sunda adalah pebisnis kuliner. Kenapa? Karena jika pebisnis kuliner itu ingin membuka kayak restoran atau untuk beverage di Jawa Barat, akan lebih gampang untuk mereka bisa berkomunikasi dengan pelanggan atau karyawan di restoran itu. Ya, bisa juga kalau misalnya mereka mau beli bahan makanan misalnya ya, untuk berhubungan lebih efektif, mungkin mereka akan pendekatan kepada para pekerja yang tingkatnya mungkin dari rumah ya kan, petani untuk bahan makanan yang mungkin mereka menggunakan bahasa Sunda, itu akan lebih efektif, jauh lebih baik hasilnya. Oke, menarik. Selain itu ada nggak profesi lain kira-kira Dilan dan Dimas? Kalau kita sambil mengandai-andai ya, mungkin guru yang mengajar di daerah pedalaman akan lebih baik kalau dia bisa menguasai bahasa asli ya, mungkin pedalaman di Bogor ya atau di Jawa Barat gitu. Kalau dia menguasai bahasa Sunda akan lebih mudah buat dia untuk membimbing murid yang mungkin kesulitan di bahasa Indonesia ya, atau hanya mampu menggunakan bahasa Indonesia. Oke, luar biasa loh. Ini kita waktunya Bu Christine senang Dilan sama Dimas sempat berbagi untuk para audiens Inspiring SBR ya, khususnya tentang belajar bahasa Sunda di secondary. Ini bukan masuk ke pelajaran hari-hari ya, jadi ini after school gitu ya, benar? Iya, Bu. Oke. Nah, baiklah kalau begitu, apa harapannya Dimas sama Dilan di kemudian hari, atau harapannya terhadap para remaja masa depan, penerus masa depan dalam hal mempelajari bahasa daerah? Mungkin dimulai dari saya harap di masa depan lebih banyak orang yang tertarik dengan belajar bahasa Sunda dan mengikuti klub-klub yang terkait dengan bahasa Sunda. Dan saya juga berharap klub ini dapat melestarikan lebih banyak budaya-budaya Sunda. Wow, keren. Jadi bukan hanya coverage bahasa nantinya ya. Kalau perlu nanti jalan-jalan Dilan sama Dimas, coba sampaikan kepada teman-teman yang ikut klub. Jalan-jalan ke tempat wisata yang ataupun yang ke pedalaman, yang sukunya masih ada kental di situ menggunakan bahasa Sunda. Lalu kalian bisa explore makanannya, cara mereka men-set rumah, perabotannya ya kan, baju daerah gitu ya, luar biasa. Karena memang Indonesia itu sangat kaya dengan budayanya ya, terutama salah satunya mungkin adalah di Jawa Barat, Sunda. Kalau Dimas sendiri harapannya apa, Nak? Jadi harapan saya di masa depan adalah lebih banyak orang yang menggunakan bahasa Sunda agar seperti yang saya tadi bilang, budayanya tidak hilang. Saya juga harap lebih banyak murid yang mau berserta di klub Sunda dan melestarikan budaya kita. Ya, tadi Dilan sempat share ya bahasa Jepang yang sedang dipelajari Dilan. Artinya kita bebas saja, boleh memilih apa saja, termasuk hal-hal baru yang kita pelajari, dalam hal ini bahasa. Tapi Dilan sama Dimas ini berharap kita punya atensi, punya perhatian untuk mempelajari bahasa daerah, salah satunya bahasa Sunda. Ya, kalau mau belajar bahasa Korea boleh, bahasa Jerman boleh, ya. Tapi jangan lupa bahwa ada bahasa lain yang juga menarik untuk dipelajari, yaitu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, khusus hari ini mereka siap tentang bahasa Sunda, klub bahasa Sunda di secondary. Baiklah Bapak Ibu, demikian bincang-bincang singkat kita dengan dua siswa dari secondary Sekolah Bogor Raya, Dilan dan Dimas.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyaksikan acara kita pada hari ini. Tetap sehat dan semangat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Jangan lupa untuk subscribe program Inspiring SBR di YouTube channel Sekolah Bogor Raya ini, dan juga like and share program kita hari ini. Because we are learning together and inspiring success. Sampai jumpa.